Kalau tadi sudah diberikan penyelesaian umum, terus kita disuruh ngecek, oh ternyata betul. Nah sekarang kita disuruh mencari sendiri, penyelesaian umumnya apa gitu. Jadi Y sama dengan apa, nanti akan begitu. Bagaimana caranya? Metode yang paling banyak dipakai itu adalah pemisahan variabel ya. Kalau seperti ini kan kita punya dua macam ya, ada Y, ada X. Nah, kita sekarang pisahkan dulu. Dipisahkan maksudnya dengan tanda sama dengan ini, X kita pindahkan ke kanan, X pangkat 3, kemudian yang di kiri tetap Y pangkat 3. Nah, Y aksen ini kita sepakat bahwa itu adalah DY per DX, ini kan. Jadi kalau kita kalikan seluruhnya ini dengan DX, maka kita akan mendapati Y pangkat 3 DY ini sama dengan min X pangkat 3 ini dikali DX. Oke ya, sebelah kiri dx-nya hilang karena ada per dx di situ. Nah, kalau sudah begini kita tinggal integralkan. Masing-masing diintegralkan, berarti yang kiri integral y pangkat 3 dy sama dengan ini integral min x pangkat 3 dx. Ini integralnya gampang ya, pasti semua bisa kan? Jadi kalau y pangkat 3 akan jadi seperempat y pangkat 4, kemudian ditambah dengan konstanta. Di kanan nanti ada konstanta lagi, jadi supaya berbeda saya beri nama C1. Nah, yang kanan sekarang min 1/4 X pangkat 4, ini kita beri nama konstanta C2. Kalian tahu ya kenapa ada konstanta gitu ya. Alasannya karena kita tidak punya batas atas, batas bawah yang seperti biasanya itu kan A, B gitu. Karena tidak ada batasnya, berarti ya kita harus menentukan suatu angka yang kita belum tahu gitu. Nah, C1 dengan C2 ini sama-sama konstan, jadi saya gabungkan saja. Yang lain tetap ya. Yang lain biarkan di situ. Konstantanya saya gabungkan, saya beri nama C3. Nggak masalah ya, C2 kurangi C1 gitu kan. Lalu saya kalikan 4 semuanya. Jadi Y pangkat 4 sama dengan ini min X pangkat 4, kemudian ini jadi 4C3. 4C3 ini kalau saya ubah jadi C4 gini juga nggak apa-apa. Artinya kan ya itu adalah konstanta yang lain lagi gitu. Ini sudah selesai. Kalau misalnya saya mau jadikan satu di sebelah kiri semua, berarti X pangkat 4, ini sama dengan suatu konstanta C4. Nah, bentuk ini ternyata ini adalah bentuk, ya kemarin saya coba plot sebuah persegi dengan ujungnya lengkung. Nah, ternyata persamaannya seperti itu. Jadi, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial yang diberikan. Ini persamaan diferensial, yang ini solusi umum. Ya, itu nomor 2A. Apakah ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang mau bertanya lagi? Bu. Ya, ya. Itu mencari penyelesaian umumnya itu kenapa harus langkahnya itu dikali dx kemudian diintegralkan, kenapa enggak ini cuma tanya gitu Bu, kenapa enggak diturunkan atau diintegralkan rangkap atau diturunkan parsial, kenapa untuk mencari solusi umum langkahnya seperti itu. Oke. Jadi kenapa untuk dari ini menuju ke sini langkahnya harus integral gitu ya. Dan integralnya harus integral yang seperti ini ya, memisahkan gitu. Kalau saya tulis ini ya, Y pangkat 3, Y aksen ditambah X pangkat 3 sama dengan 0. Ini adalah PD kita, dan kita mau menuju ke Y sama dengan bla bla bla. Artinya apa? Yang tidak ada diferensialnya. Ini kan disebut persamaan diferensial yang atas ini, karena ada benda ini kan, Y aksen ini kan ya. Nah, kita diminta solusinya itu adalah tanpa ada turunan. Tanpa ada turunan berarti nanti bentuknya adalah Y dan X saja. Nah, sekarang kenapa langkahnya seperti itu? Kita coba ya, tadi yang coba IGA ya, tanyakan kan kenapa kok tidak pakai misalnya integral parsial gitu kan. Saya yakin ada orang yang sudah mencoba ini. Kemudian kenapa kok bukan diturunkan saja gitu ya? Kenapa bukan diturunkan? Kalau
kenapa tidak diturunkan? Saya pikir gini, kalau Anda turunkan PD ini, maka kita akan nanti mendapati ini kan, Y double aksen, turunan kedua. Dan kita tidak menghendaki itu, karena tujuan kita adalah mencari Y yang tanpa turunan. Jadi itu alasannya ya, kenapa kita tidak membuat turunan, karena ya itu, kita akan mendapatkan turunan yang ordernya lebih tinggi lagi malahan. Kemudian kenapa bukan integral parsial? Nah, kalau integral parsial berarti kita melihat cirinya. Kalau integral parsial itu kan ini ya, saya coba ulang sedikit ya. Integral dari U dV itu adalah U kali V dikurangi integral V dI. Ini kan ya. Nah, bentuk yang kita punya di persamaan diferensial ini tidak mengarah ke situ. Jadi kita tidak bisa pakai integral parsial. Jadi setelah dengan berbagai cara, akhirnya kita melihat dy per dx ini bisa dicari, bisa ditemukan kalau kita memisahkan variabel. Nah, saya hapus dulu. Saya tuliskan di sini alasannya ya. Kenapa kok dipisahkan variabelnya? Jadi untuk menuju ke bentuk yang tanpa diferensial, tanpa turunan, kita lihat bagaimana menghilangkan ini yang di dalam lingkaran itu supaya hilang, supaya tidak ada turunan. Saya coba tulis dulu ya. Y pangkat 3 ini kan dy per dx ditambah x pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kita. Sekarang bagaimana untuk menghilangkan dy per dx? Kalau kita punya turunan, bagaimana menghilangkan supaya tidak ada turunan? Caranya apa? Ya diintegralkan gitu kan. Jadi kalau ada fungsi y sama dengan fx, kita turunkan jadinya y aksen. Itu adalah f aksen x. Nah, sekarang kalau kita kondisinya dari bawah, kita sudah punya turunannya, kita disuruh cari yang tidak ada turunannya, berarti kita harus integralkan, gini kan, integral. Jadi memang prosesnya harus diintegralkan. Kalau diturunkan, nah itu menambah orde turunannya nanti. Nah sekarang yang kedua, kenapa kalaupun diintegralkan, kenapa harus memisahkan variabelnya gitu ya? Saya hapus dulu. Seandainya kita tidak memisahkan variabelnya, jadi ini kan bentuknya implisit ya. Jadi fungsi implisit, bagaimana mengintegralkannya? Itu bisa juga sih. Kita boleh coba di sini ya. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus banget, ya. Terima kasih ya. Kita boleh coba kalau kita mau integralkan secara implisit. Jadi ini semua kita integralkan. Jadi y pangkat 3 dy per dx ditambah x pangkat 3. Nah, kita akan integralkan terhadap apa ini? Harus terhadap sesuatu kan ya, dx. Misalnya gini ya. Nah, artinya kita buka dulu ya kurungannya. Y pangkat 3 dy per dx dx, berarti kan dy. Ya kan? Kemudian kalau kurungan kita buka berarti integral masuk ya di sebelah kanan. Integral x pangkat 3 dx. Ini sama dengan 0. Ya, kita integralkan juga supaya imbang ya, dx. Ini kita integralkan supaya seimbang dx. Nah, akhirnya, ujung-ujungnya sama aja sih ya, kita akhirnya mengerjakan ini. Jadi, idenya Yegi tadi sangat bagus, karena akan mengarahkan kita ke solusi dengan cara memisahkan variabel juga gitu. Gimana Yegi? Apakah sudah terjawab? Oke. Sudah sangat menjawab. Oke, ya. Thank you ya. Saya senang kalau ada yang bertanya begini, jadi kita lebih bisa mengupas lebih dalam, kita lebih ngerti. Karena mumpung masih di awal kan, kalau kita paham nanti lebih rumit lagi, nanti kita kan lebih siap ya kan. Saya sudah banyak bicara, saya ingin berhenti sebentar. Silakan kalian kerjakan ya. Atau mau break? Mungkin sebagian mau break, sebagian mau mengerjakan, boleh. Saya minta yang B ini tolong dicoba ya. Coret-coret di screen ini boleh juga. Ini juga untuk dicoret-coret oleh semua orang, tidak masalah. Silakan. Oh ya, ada yang memberikan jawaban ke saya. Wow, terima kasih. Jawabannya saya share deh ya. Soalnya kita sudah diberikan, kemudian kita mau selesaikan. Jadi Y aksen, hampir betul. Ini masalahnya saya lihat di sini ya.
Ini Y aksen, DY, DY. Oh, dua-duanya diintegralkan terhadap Y. Oh, oke. Kalau Anda integralkan terhadap Y, jadinya, ya, berarti X-nya dibiarkan. Nah, di sini saya melihat masalahnya ini. Jadi ini tidak melakukan separasi variabel ya, tidak melakukan pemisahan variabel kalau seperti ini. Kalau menurut saya, yang ada Y-nya ini kita pindahkan ke kiri. Jadi Y ini yang sekarang di kanan itu masukkan semua ke kiri. Jadi saya tulis ulang di sini ya, enggak apa-apa. Ini jangan sedih ya, maksudnya salah sedikit kita perbaiki sama-sama ya. Kalau saya salah hitung juga tolong diberitahu loh. Seperti tadi kan. Jadi saya pindahkan Y-nya, ini menjadi Y kuadrat di bawah sini. Kemudian Y aksen saya tulis menjadi DY per DX. Kemudian di sini E pangkat 2X min 1. Nah, karena DX masih ada di kiri, saya kalikan semua dengan DX supaya DX jadi di kanan. Kalau kita mau pisahkan variabel kan begitu ya. E pangkat 2X min 1, ini DX. Kemudian seper Y kuadrat DY. Nah, kalau sudah terpisah, ini yang sekarang kita integralkan. Integral di kiri, integral di kanan gitu ya. Jadi yang di kiri seper Y kuadrat. Ini kan dari Y pangkat min 2 gini kan. Kalau kita integralkan, berarti pangkatnya jadi min 1. Kemudian pangkatnya ditulis di sini, min 2. Nah, ditambah dengan konstanta. Kemudian bagian kanan E pangkat 2X min 1 tetap ya. Kemudian ada setengah ya. Setengah supaya menyeimbangkan. Jadi kalau diturunkan nanti akan kembali ke bentuk E pangkat 2X min 1. Jangan lupa dengan konstanta ya, C2. Oke, sampai di situ. Kemudian C dengan C-nya saya gabungkan saja. Jadi saya beri nama C3 gitu. Kemudian yang lain ini setengah-setengah berarti saya boleh kalikan 2 ya. Berarti ini 2, ada minusnya, 2Y min 1, kemudian yang ini setengah, setengahnya hilang jadi E2X min 1. Kemudian ditambah C3. Sebenarnya C3 ini kan sudah dikalikan ya, jadi enggak masalah, namanya kan sudah baru C3. Jadi ini adalah min 2 per Y. Min 2 per Y ini ya. Sama dengan ini. Kemudian kalau ditanya Y-nya saja berarti kita perlu tukar ya. Y-nya saja berarti min Y per 2, kita ubah bentuknya jadinya 1 per E pangkat 2X min 1 ditambah C3. Gini. Kalau saya lanjutkan, kemudian berarti Y-nya ditinggal sendirian, min 2 kita pindahkan ke atas sini ya, min 2, karena kan menjadi perkalian. Jadi ini E pangkat 2X min 1 ditambah dengan C3. C3 ini Anda pakai C gitu aja juga enggak apa-apa. Jadi ini solusi umumnya. Kalau di sini tadi yang ini jawaban yang saya terima ya. Ini kan masalahnya di mana ini? Ya, tadi separasi variabelnya ya. Lepas dari masalah separasi variabel, saya pikir penurunannya sudah bagus ya. Jadi dari sini ke sini, waktu mengintegralkan ini sudah bagus. Anda sudah betul. Jadi ini tetap dianggap konstan karena integralnya kan terhadap Y kan. Nah, berarti yang ada X-nya ini konstan, kemudian yang ada Y, ini Y kuadrat diintegralkan jadi sepertiga Y pangkat 3, ini sudah betul. Kemudian ditambah dengan konstanta ini juga sudah betul. Jadi proses dari sini ke sini, ini sudah bagus. Yang jadi masalah adalah menurut saya proses dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya ujian, kalau saya yang periksa ya, saya masih berikan poin. Gitu kira-kira. Oke. Soal IVP ini banyak yang muncul ya. IVP itu berarti Pak, Initial Value Problem. Berarti kan kita diberi ini ya, datanya ada di sini. Nah, data ini akan membantu kita untuk mengetahui kondisi awal dari gerakan benda ini seperti apa gitu ya. Kalau disuruh menyelesaikan, berarti kita disuruh cari solusi. Y sama dengan apa gitu ya.
mulai dari sini. Ini kan dy dx ya, y aksen. dy per dx itu adalah 1 plus 4y kuadrat. Nah, saya mau semua yang ada y pindah. Pindah ya, berarti dx-nya saya pindahkan ke kanan, kemudian dy masih di kiri, 1 plus 4y kuadrat, ini saya pindahkan ke kiri. Nah, sekarang semua y sudah di kiri, semua x sudah di kanan, kita bisa integralkan ya. Integral di sini. Masih ingat nggak integral tipe seperti ini? Kalau Anda masih ingat, dulu ini ya, integral dari 1 per 1 ditambah x kuadrat, gini, dx. Nah, ini jawabannya adalah arkes tangen dari x. Ya, kemudian ditambah konstanta itu pasti ya. Jadi ini adalah arkes tangen x. Nah, itu kalau ini x kuadrat. Sekarang yang dikuadratkan ini apa? 4y kuadrat ya. Jadi ini kan 2y dikuadratkan. Gini kan ya. Jadi kalau kita integralkan, ini akan menjadi arkes tangen dari ini ya, yang di dalam kuadrat ini berarti 2y selesai ditambah konstanta. Misalnya C1. Kemudian yang di kanan integral dx berarti pasti x. Kemudian ada C2. Sudah, integralnya kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal bagaimana caranya supaya y-nya itu jadi sendirian. Nah, ini tujuan kita ya. Karena ini arkes tangen 2y, berarti 2y ini agak melusuk di dalam. Jadi kita masih pelan-pelan ya. Ini arkes tangennya, saya tulis ulang. Arkes tangen dari 2y sama dengan ini x ditambah C2 dikurangi C1. Jadi saya ringkas jadi C3. Tolong kalau bingung kasih tahu ya, C1, C2, C3. Zaman saya kuliah dulu soalnya bingung, kenapa C1, C2 jadi C3? Padahal sebenarnya itu cuma masalah penamaan konstanta saja gitu kan. Nah, kalau arkes tangen dari 2y adalah x plus C3, berarti 2y itu apa? Itu adalah tangen dari x plus C3. Nah, gini ya. Nah, Anda mau pindahkan duanya boleh juga. Jadi setengah dari tangen x plus C3. Begini boleh, kita sudah dapat solusi umum. Nah, dari solusi umum ini, kita mau cari konstanta C ini berapa gitu. Jadi kita masukkan ke initial value-nya yang kita sudah diberitahu. Jadi Y sama dengan setengah tangen X ditambah C3. Ini saya tulis ulang dulu, baru saya masukkan angkanya di sini ya. Y-nya itu adalah 0, kemudian setengah kali tangen X-nya adalah 1, C3 ditanyakan. Jadi 0 sama dengan setengah kali tangen, ya ini setengahnya saya pindah ke kiri ya, jadi 2 kali 0 gitu ya. Jadi di sini tinggal tangen saja gini kan. 1 ditambah C3. Berarti kalau 0 adalah tangen 1 plus C3, berarti 1 ditambah C3 itu berapa? Ingat nggak? Tangen berapakah sama dengan 0, gini kan? Berarti itu adalah tangen dari 0, gitu kan ya. Berarti ini adalah 0 juga. Artinya C3 kita dapat min 1. Kalau C3 kita sudah punya, jadi kita sekarang punya solusi khusus, yaitu apa? Y sama dengan setengah tangen dari X ditambah C3. Saya masukkan ya, min 1. Nah, ini sudah solusi khusus. Kalau Anda ditanya, selesaikan IVP, nah itu berarti diminta untuk mencari solusi khusus, gitu ya. Kalau berhenti di solusi umum, berarti ya poinnya belum selesai, poinnya nggak penuh gitu. Oke, jadi kita nomor 3A ini sudah selesai. 3B, ini susahnya mungkin karena hurufnya beda, itu aja ya. Tapi sebenarnya pengerjaannya juga simple, sama saja. Jadi kalau memang Anda misalnya bingung gitu ya, umpamakan saja dr per dt ini seperti dy per dx gini kan. Ini kan dy per dx. Jadi r-nya saya ganti y, t-nya saya ganti x. Jadi ini min 2, t-nya berarti apa? X, r-nya jadi y gini ya. Jadi r0 berarti itu kan y0 sama dengan r0. Nah, ini Y0 ini adalah suatu konstanta ya, kalau ada Y0 begini. Ya, berarti pengerjaannya simple, sama seperti yang tadi. Kita pisahkan dulu, jadi supaya bersama-sama dengan dy. Kemudian, min-nya masih ada X-nya juga, kemudian dx.
Oke, kita sekarang bisa integralkan kiri dan kanan. Berarti 1/2y ini kan setengah, kemudian integral 1/y itu berarti ln y, gini kan. Ini biasanya kita harus pasang ini ya, tanda mutlak ya. Kemudian ditambah dengan konstanta, kemudian min x, berarti min setengah x kuadrat, jangan lupa tambah konstanta juga. Berarti setengah dari ln y itu adalah min setengah x kuadrat ditambah C3. Saya kalikan 2, berarti ln y itu adalah min x kuadrat ditambah 2 kali C3. Ini nanti saya kasih nama baru saja biar namanya lebih ringkas ya. Nah, kalau ln y adalah ini, berarti E pangkat ini, ya, saya tulis ulang, min x kuadrat ditambah 2C3, saya kasih nama C4 saja, itu adalah Y. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Ini adalah solusi umum. Solusi umumnya sudah dapat. Kemudian kita mau mencari solusi khusus ya. Jadi kita masukkan, saya tulis dulu solusi umumnya, di sini saya ulang. E pangkat min x kuadrat ditambah C pangkat 4. Kita masukkan sekarang ini ya, nilai-nilai yang diberitahu. R adalah R0. Kemudian E pangkat, ketika X-nya apa? Ketika X-nya adalah 0 ya ini. Nah, ini berarti 0 ditambah C4, berarti tinggal C4. Nah, berarti kalau C4-nya yang dicari, berarti apa ini? E pangkat C4 itu adalah R0. Berarti C4 adalah ln dari R0. Nah, kita sudah punya ini, maka solusi khusus tinggal dimasukkan ya. Solusi khususnya adalah Y sama dengan E pangkat min X kuadrat ditambah C4 ditambah ln R0. Sampai di sini boleh, atau kalau mau diuraikan sedikit lagi untuk lebih rapi, boleh juga. E pangkat min X kuadrat, kemudian kalikan E pangkat ln R0 gitu kan. Jadi kan ditambah ya, jadi kan dikalikan. Terus di sini E pangkat min X kuadrat. Nah, E pangkat ln R0 itu kan sama dengan R0. Jadi ini adalah R0 dikalikan E pangkat min X kuadrat. Oke, ini adalah solusi khusus. Kelihatan ya bahwa ya ini caranya mirip. Jadi penyelesaian PD itu sampai sejauh ini masih mirip-mirip ya.